like, komen, dan subscribe channel ini agar Aksi Mania lebih banyak mengetahui program atau informasi lain yang kami berikan. Karawang tidak pernah kekurangan pemain sepak bola berbakat. Namun prestasi persepakbolaannya carut marut. Yang menjadi permasalahan mungkin tata cara mengelola klub, manajemen, atau cara pembinaan pemain yang kurang baik. Lalu, kenapa pemain lokal asli Karawang harus membela klub lain di luar Karawang? Menjadi pemain yang berkembang, maju dan sukses di tanah orang lain. Ini pertandingan persahabatan sparring antara Karawang United melawan Persib. Ini sebuah kebanggaan buat kita. Orang Karawang bisa bermain dengan sekelas Persib, sehingga harapannya pemain kita termotivasi gitu kan, ilmu-ilmu dari pemain Persib bisa ditransfer ke kita. Karawang United hadir untuk menjawab semua pertanyaan itu dan siap menjadi kesebelasan kebanggaan di Kabupaten Karawang. Ingin kenal dan seperti apa kesebelasan Karawang United? Simak ulasannya di podcast Aksi Radio. Halo Aksi Mania, balik lagi bersama saya Muhammad Azmi di Aksi Radio Channel. Dan seperti biasa kita akan berbincang-bincang santai dengan tokoh-tokoh hebat yang nanti akan kita ketahui seluk-beluknya seperti apa. Tapi sebelumnya saya mau mengingatkan jangan lupa untuk subscribe channel kami dan juga like serta share video ini sebanyak-banyaknya. Langsung aja kita sapa tamu kita hari ini, ada Kang Nace Permana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun. Kuba, damang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kang Nace Permana sosok seorang aktivis lingkungan, politisi, dan sekarang merambah dunia usaha dan juga olahraga. Ya kalau dunia usaha itu kan untuk hidup ya. Untuk hidup. Kita terus-terusan jadi aktivis menyuarakan suara masyarakat, sementara kita juga dapurnya tidak ngebul kan tidak seimbang. Bahaya juga, nanti bisa Bahaya belok juga aktivisnya ya. Akhirnya jadi terseok-seok jadi aktivisnya. Benar. Jadi banyak godaan nantinya. Tapi aktivis lingkungannya masih kan? Tetap kita konsisten terkait dengan keadaan lingkungan yang ada di Karawang. Kalau kita sudah harga mati ya untuk menjaga lingkungan yang ada di Kabupaten Karawang. Itu sebuah prinsip. Kalau bukan orang Karawang, siapa lagi yang akan menjaga lingkungan di Karawang? Betul. Tapi Kang Nace sendiri, saya melihat Kang Nace ini, kalau itu tadi di dunia aktivis lingkungannya masih. Kalau di dunia politik terakhir kan di Pileg 2019 dari Partai Gerindra, caleg DPR RI. Dan ternyata suaranya kurang waktu itu ya. Bukan kalah ya, suaranya kurang aja. Takdirnya belum. Nah, tapi sebetulnya masih berpolitik nggak sih, Kang? Ya politik hobi ya, hobi bagian dari hobi kita, karena ya background pendidikan saya juga dunia politik gitu ya. Jadi menyalurkan hobinya di sana, lingkungannya ada sebuah komitmen untuk menjaga keadaan Karawang kan gitu, usahanya ya untuk dapur ngebol gitu. Ngomong-ngomong soal studi, katanya udah selesai tesisnya ya? Wah itu udah 2014. Udah lama. Dan kemarin lagi kita mempersiapkan doktor ya? Mengambil program S3. Luar biasa. Ini memang sosok aktivis yang seperti ini yang sebetulnya kekurangan gitu itu. Ya kita manusia itu kan harus berilmu. Kalau kita tidak berilmu, apa yang kita akan berikan ke masyarakat gitu. Kalau harta itu kan terbatas dan ruang lingkupnya juga akan beda perspektifnya gitu kan. Kalau ilmu kan kita juga tidak berat bawa gitu kan. Setinggi-tingginya kita berpendidikan itu tidak akan membuat beban kita untuk membawanya. Oke, Kang Nace, kalau menjadi seorang aktivis lingkungan, kita udah tahu itu dari dulu, Kang Nace Permana. Terus kemudian kalau bicara soal politisi sudah ada rekam jejaknya juga. Nah, ini yang saya bikin penasaran, katanya merambah dunia olahraga, mendirikan tim sepak bola profesional. Betul nggak sih itu kabarnya? Alhamdulillah saya diberi kesempatan oleh rekan-rekan, oleh pemimpin saya, bos saya lah, artinya pimpinan di perusahaan untuk mengelola klub sepak bola yang kita namakan Karawang United. Kita melakukan hal itu tadi semata-mata atas keprihatinan juga di Karawang. Dunia persepak bolaan ini kan mengalami penurunan. Sementara masyarakat Karawang ini animo untuk mencintai sepak bola cukup tinggi. Tapi klub di Karawang ini juga sangat minim untuk klub-klub yang berlaga, tentunya berlaga di liga nasional kan gitu.
Nah kalau klub-klub biasa banyak gitu. Maka kita ngambil peran, kita mendirikan klub bola baru namanya Karawang United. Kita melakukan berupaya secara profesional karena kalau tidak dikelola secara profesional, klub bola juga akan hancur lagi gitu. Jadi kita rekrut orang Karawang, mereka jadikan pemain ya untuk di Liga 3 dan mereka sistem gaji. Mereka mau main mau tidak tetap setiap bulan kita gaji mereka. Di Karawang ini kan udah ada klub sepak bola yang profesional juga ya, kita tahu betul, nggak perlu kita sebut namanya. Nah, ketika kemunculan Karawang United kurang lebih satu tahun belakang kurang lebih, itu kan banyak sekali akhirnya yang menganggap ini sebagai kontroversi ya, khususnya sosial media katanya kalau memang menginginkan kemajuan sepak bola Karawang, kenapa nggak yang ada ikut support, ikut bantu? Ya kalau feedback ke arah sana juga banyak juga, artinya pertimbangan kita kenapa mendirikan klub bola baru kan gitu. Dan di dalam aturannya, baik aturan FIFA maupun persepak bola di Indonesia tidak ada pelarangan untuk mendirikan klub profesional dalam satu kabupaten. Ada beberapa klub itu tidak ada. Barangkali ketika memang hasrat kita tidak terpenuhi di klub yang sudah ada, ya kita mendirikan klub baru. Yang terpenting jangan menjadi sebuah pandangan dengan munculnya klub baru ini akan menjegal klub sebelumnya ini, tidak ada. Ya kita bersaing secara sehat saja. Tapi ini sebetulnya, ini jujur ya Kang ya, ini murni keinginan untuk memajukan sepak bolaan, menampung aspirasi pecinta sepak bola untuk memiliki klub yang luar biasa hebat, atau lebih kepada gengsinya sebetulnya? Bukan ke gengsi lah, kalau gengsi ya tergantung orang ya, pandangannya seperti apa. Ya saya pikir di Karawang ini harus banyak wadah-wadah untuk meningkatkan prestasi persepak bolaan. Karena tidak sedikit orang Karawang yang bisa main di klub di luar Karawang itu. Nah dari kemarin kita berupaya menarik mereka lagi kembali ke Karawang, besarkan nama Karawang. Nah jadi bukan hanya ukuran gengsi, ketika kita ada kesempatan kenapa tidak kita lakukan. Sering banget ya, ini nggak hanya bicara soal Karawang United atau juga sepak bola, sering banget di kita ini kayak euforia awal aja sih, kayak euforia awalnya semangat, kayak seolah-olah ingin memajukan, mengembangkan, tapi entah karena habis modal atau karena hal-hal lain kemudian mundur dan hilang. Kira-kira Karawang United sendiri bakal gitu nggak? Insya Allah ya, insya Allah kita dari awal kita sudah komitmen bahwa manajemen datang ke lapangan itu kita bawa duit gitu. Jadi bukan istilah kita nyari uang di lapangan. Itu kita komitmen ya, manajemen ya, bukan pemain tentunya. Kalau kita ya bagaimana kesiapan kita dari sisi finansial kita untuk membesarkan Karawang United. Contoh gitu, 1 tahun musim sekarang ini kita sudah simpan di bank. Bagaimana membuat manajemen setiap bulan uang ini bisa ditransfer ke para pemain dan pelatih gitu. Jadi sebelum kita membuat klub ini kita udah siapkan dulu permodalannya. Berarti ada safety cash yang disiapkan? Ya, safety cash yang sudah ditanam di bank untuk mengembangkan persepak bola ini. Ya, untuk membuat klub profesional ini uangnya tidak sedikit. Kalau bola gitu. Boleh nggak kasih bocorannya berapa sih kira-kira untuk sejak awal persiapan sampai dengan hari ini sudah keluar berapa modalnya? Ya, kalau netnya ya tidak perlu disampaikan, tapi sudah digitnya sudah M lah. Sudah M-an ya. Gitu. Nah itu selain tadi niat baik lah, saya sebut niat baik untuk memajukan sepak bolaan Karawang, bukan hanya persoalan gengsi, ada tujuan lain nggak sih kan? Ada target lain nggak sih? Apa kayak pengen ngebutin ini loh klub baru gitu dibandingkan klub yang sebelah gitu. Ini kita lebih maju, lebih profesional, anggaran lebih siap gitu. Ya tujuan kita satu lah, hanya memajukan persepak bolaan. Dan sebelum kita membuat klub baru ini yang disebut Karawang United, kita sudah komunikasi dengan klub yang sudah ada di Karawang sebelumnya, melakukan komunikasi bagaimana kita bisa tidaknya ikut membesarkan itu, tapi peluangnya memang buat kita tidak ada. Ya sudah, kita mending mendirikan klub baru kan gitu. Oh berarti artinya memang tidak sekonyong-konyong tiba-tiba bikin ya? Saya berpikir gini, ketika memang ada kesempatan membesarkan yang sudah ada, kenapa tidak kan gitu? Karena tujuan kita bukan untuk cari popularitas, bukan cari sensasi, apalagi cari bisnis di bola gitu. Kita ingin betul-betul memajukan Karawang. Maka labelnya klub baru pun kita namakan Karawang United. Jadi bukan Bali United, bukan di luar Karawang gitu. Senam brandnya Karawangnya kita munculkan. Nah
tim sepak bola yang hari ini sudah yang sebelum Karawang United ada itu kan dengan supporter yang luar biasa heroik ya, banyak. Ada kekhawatiran nggak sih dari Karawang United sendiri ketika ada klub baru ini, hadirnya klub baru, terus kemudian justru Karawang United nggak punya sama sekali supporter gitu? Kita tidak punya rasa kekhawatiran itu, karena yang kita tuju adalah prestasi. Ya masyarakat Karawang, ya terutama supporter bola yang mencintai bola ini juga harus berpikirnya normatif gitu. Ketika memang Karawang United berprestasi, kenapa tidak didukung? Kan milik aset Karawang juga, milik orang Karawang juga. Toh selama ini juga kita tidak merugikan orang lain, tidak memakai uang APBD gitu kan. Tidak ada hal-hal yang sifatnya masyarakat harus dirugikan lah gitu sama ini. Ketika Karawang United berprestasi sampai Liga 2, Liga 1, kenapa tidak didukung? Itu sama-sama Karawang kok kan gitu. Jadi bukan berarti mendukung tanpa batas, tanpa artinya prestasi, jangan sampai ke situ. Ya kita dukung secara prestasinya. Targetnya hanya sebatas di Liga 3, artinya yang penting berprestasi dulu atau harus terus mengejar ke... Oh iya pasti, kita punya target. Hari ini kita berlaga di Liga 3, ya kita punya target masuk Liga 2, Liga 1 dan seterusnya. Gitu. Bahkan kita kan didukung dengan tim media sendiri lah. Kita punya tim media sendiri, bagaimana membranding para pemain kita sehingga mereka bisa popularitas tinggi gitu kan, mempunyai prestasi, dan tentunya juga menjadi sebuah kebanggaan orang Karawang gitu. Nah, terus ada pemain-pemain yang sudah bisa dibilang sangat profesional nggak sih yang ada di Karawang United? Karawang United rata-rata pemain ya yang senior itu sudah profesional karena sebelumnya sudah main di klub-klub lain. Itu kemarin kita coba adu tanding dengan Persib. Ternyata ya walaupun kita kalah, kita masih bisa menjebol gawang Persib kan. Itu putaran pertama bahkan kita menang kan 2-1. Ya putaran kedua baru kita mengalami kekalahan. Artinya sudah teruji, terukur anak-anak kita ini bisa main dengan klub nasional. Nah, minggu kemarin kita datangkan juga pemain dari luar, dari Senegal, dari Chili. Artinya untuk pembaharuan bagaimana cara bermain. Target saya sebelum liga ini bisa satu tim pemain naturalisasi yang ada di Indonesia, pemain-pemain asing bisa bermain dengan Karawang United. Tujuannya satu, transfer ilmu lah. Bagaimana gaya main orang asing dengan orang lokal, apalagi ya Karawang lah sifatnya kampung lah kan. Itu bisa mereka mentransfer ilmu dari luar. Ya. Satu statement penutup kan yang untuk meyakinkan saya dan juga penonton bahwa Karawang United berdiri nggak semata-mata hanya sebatas gengsi tadi ya, atau semata-mata hanya ada kepentingan lain. Ya kalau gengsi apa kita gitu kan, kita lagi enjoy usaha kok kan gitu. Cuman dari sisi nurani kita ada kepercayaan terhadap sepak bola. Itu kebetulan pimpinan-pimpinan perusahaan kami yang selama ini kita gelutin juga dulunya juga hobi bola kan gitu, seneng bola. Jadi penyaluran hobi kenapa tidak kita bentuk klub yang sifatnya profesional. Kenapa harus profesional? Supaya terlepas dari segala kepentingan gitu. Jadi tidak ada kepentingan politik, tidak ada kepentingan bisnis, tidak ada kepentingan gengsi-gengsian. Ini murni untuk memajukan sepak bola di Karawang. Home base-nya di mana sih? Home base pertandingan di Singapura Bangsa. Singapura Bangsa. Berarti sudah ada komitmen juga ya dengan pihak pengelola. Oh iya, kita rutin hari ini 1 minggu 2 kali. Itu Jumat pagi dan Rabu sore rutin kita di sana. Dan kita juga bantu, artinya bukan serta-merta kita pakai di sana, kita bantu perawatannya lah kan gitu. Bagaimana sehingga stadion kebanggaan orang Karawang ini bisa terawat. Ada planning untuk bangun home base sendiri nggak? Insya Allah lah, planning sih ada, kita lagi menjajaki gitu kan. Kedepannya bagaimana Karawang United punya mimpi ya. Mimpi besar kita punya stadion sendiri. Boleh kan bermimpi kan gitu. Nah mimpi kita akan coba membuat narasi dan insya Allah narasi ini menjadi karya. Oke. Gitu. Nanti kita bakal ketemu lagi. Yap, mana? Ketika sudah ada blueprint untuk home base-nya Karawang United. Ya, maka untuk orang Karawang bisa dilihat di channel YouTube-nya Eric King atau di channel-channel lain. Di situ banyak pemberitaan ataupun video-video tentang Karawang United. Oke. Makasih banyak Kang Aceh atas waktunya, atas terima kasih. Sukses untuk sebuah bidangnya. Mangga. Dan Aksi Mania, itu dia obrolan saya dengan Kang Aceh. Sekali lagi jangan lupa subscribe channel kita,
share dan juga like video ini sebanyak-banyaknya. Saya Muhammad Azmi, pamit undur diri dan sampai jumpa. Radio siaran sosial dan niaga, akrab di telinga, dekat di hati.